sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat dan salam PPGT. Senang kita boleh kembali berjumpa dalam renungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur, edisi 21 hingga 27 Februari 2021. Sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Tapi sebelum itu, kita meminta pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Banyak hal yang telah kami lakukan, dan itu boleh kami lalui dengan penuh sukacita atas kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau terus menuntun langkah kehidupan kami sebagai anak-anak muda-Mu, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dalam dunia ini, boleh kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Arahkan kami Tuhan, untuk selalu melihat ke depan bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa yang Engkau sudah sediakan bagi kami, anak-anak muda-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada setiap kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu mengerti serta mengaplikasikan akan firman kebenaran-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 51 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini diberikan suatu tema, yaitu merespon kasih Allah dengan pertobatan. Jika kita membahasakannya ke dalam bahasa Toraja, nakua umpe bali pak kaborona puang situang pengkatobaran. Sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, Mazmur pasal 51, ini merupakan Mazmur pengakuan dosa yang paling terkenal dari 7 pasal Mazmur pengakuan dosa yang ada. Dan Mazmur pengakuan dosa ini adalah Mazmur pengakuan dosa Daud. Mengapa Daud melakukan
dan mengapa Daud membuat pengakuan dosa? Ketika kita membaca, kita melihat kisah tentang Daud ini. Ternyata pada saat itu Daud melakukan zina bersama dengan Batsheba yang merupakan istri dari Uria. Dan ketika Daud mengetahui bahwa Batsheba ini adalah istri dari Uria, ia membuat suatu siasat untuk membunuh Uria. Dosa yang dilakukan oleh Daud ini merupakan dosa yang sangat besar. Bukan hanya berzina, tetapi ia juga membunuh Uria. Karena dosa dari Daud ini, pada masa itu ditegurlah ia oleh Tuhan melalui Nabi Natan. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, di situ kita dapat menemukan bahwa ketika Nabi Natan datang menjumpai Daud, ia tidak langsung menegur Daud, tetapi Natan menggunakan sebuah kisah untuk menyadarkan, untuk mengingatkan tentang dosa akan Daud. Natan menggunakan kisah orang kaya dengan orang miskin, di mana orang kaya ini merampas satu-satunya anak domba yang dimiliki oleh si miskin. Ketika kita mendengar akan kisah ini, ada suatu ketidakadilan di dalamnya. Begitupun yang dialami oleh Raja Daud. Ketika ia mendengar tentang kisah ini, ia merasa sangat marah. Ia bahkan secara spontan merespon dengan mengatakan bahwa orang kaya tersebut harus dihukum mati, dan orang kaya itu harus mengembalikan kepada si miskin 4 kali lipat dari apa yang telah ia ambil. Dan pada saat itu Nabi Natan mengatakan kepada Raja Daud, "Engkaulah orang itu." Nabi Natan membongkar akan dosa yang berusaha ditutupi oleh Daud. Lalu bagaimana respon dari Daud ini? Apakah dia berusaha untuk membela diri? Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, Raja Daud tidak membela diri. Ia justru menyadari kesalahannya. Ia sadar dan ia pun berkata bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. Daud datang dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah dan remuk. Dan pengakuan dosa yang dilakukan oleh Daud ini benar-benar dari hatinya, dari kesungguhan hatinya. Kesadaran akan betapa besarnya dan betapa seriusnya dosa ini membuat Daud sungguh-sungguh memohon pengampunan Allah. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, "Kasihanilah aku ya Allah." Kalimat ini mengekspresikan keinginan yang begitu kuat yang dilakukan oleh Daud untuk meminta kemurahan Allah, yang sebenarnya hal itu tidak pantas diterima oleh Daud. Dalam ketidaklayakan Daud tersebut, ia memberanikan diri untuk meminta pengampunan dari Allah, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah memiliki belas kasihan, kasih setia, bahkan rahmat Allah itu tidak akan pernah berubah. Dan inilah yang membuat Daud untuk meminta pengampunan kepada Allah, karena ini memungkinkan bahwa pengampunan dosa itu akan terjadi kepadanya. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, lewat pembacaan kita pada saat ini, ada 3 kata kerja dan 3 kata benda yang menggambarkan keseriusan permohonan pengampunan dosa Daud. Yang pertama yaitu hapuskanlah pelanggaranku. Kata hapuskanlah, ketika kita memasukkan ke dalam bahasa Ibrani, ini memiliki arti menghapuskan nama yang tertulis dalam suatu kitab pada masa itu. Sedangkan kata pelanggaran sebagai suatu pemberontakan, suatu ketidaktaatan,
penyimpangan serta sengaja menentang Allah. Di sini begitu nyata bahwa Daud sungguh-sungguh memohon supaya kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Tuhan. Yang kedua, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Kata bersihkanlah dalam bahasa Ibrani memiliki arti yang menggambarkan suatu kegiatan, contohnya mencuci baju kotor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses mencuci ini biasanya seseorang memukul-mukul atau menginjak-injak pakaian kotor itu di dalam air supaya menjadi bersih. Sedangkan kata kesalahan yang berarti salah jalan atau menyimpang dari jalan kebenaran. Daud ingin supaya dirinya yang kotor oleh dosa dibersihkan seluruhnya oleh Tuhan, sama seperti seorang yang mencuci pakaian kotor. Kemudian yang ketiga yaitu tahirkanlah aku dari dosaku. Kata tahirkanlah dalam bahasa Ibrani memiliki arti pemurnian secara fisik, seperti pentahiran dari penyakit, sehingga orang yang tidak tahir tidak diperkenankan untuk datang ke hadirat Allah. Kemudian kata dosa itu berarti melanggar perintah Allah, melanggar suatu standar. Dan di sini begitu jelas bahwa Daud sebagai seorang yang tidak tahir di hadapan Allah ingin supaya Allah mentahirkannya dari dosa yang telah ia lakukan, sehingga ia bisa layak untuk datang ke hadirat Allah. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, dari semua penjelasan ini kita dapat menemukan suatu penekanan yang menunjukkan bahwa betapa seriusnya dosa, sehingga harus Allah sendiri yang membereskan dosa itu. Hanya Allah yang bisa menghapuskan, hanya Allah yang bisa membasuh serta mentahirkan manusia dari dosa. Oleh karena itulah, karena Daud mengetahui bahwa hanya Allah yang mampu menghapuskan dosa-dosanya, hanya Allah yang mampu mentahirkan dia, itulah yang membuat Daud sungguh-sungguh memohon supaya Allah menyucikan dia dari dosa-dosanya. Dalam pertama Yohanes pertama ayatnya yang ke-9, di situ menjelaskan atau mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagian firman Tuhan ini melalui pertama Yohanes 1 ayat yang ke-9 menunjukkan bahwa ada jaminan pengampunan dosa dari Allah ketika kita datang mengaku dosa di hadapan Allah. Jaminan pengampunan dosa ini menjadi salah satu hal yang pasti karena pengorbanan Kristus yang begitu sempurna di kayu salib. Pengorbanan Kristus yang sempurna telah meredakan murka Allah, telah membuka suatu pintu pengampunan bagi manusia yang berdosa. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ketika kita mengikut Kristus, bukankah kita masih sering jatuh bangun dalam dosa? Dalam kehidupan kita ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang mampu membuat kita jatuh bangun ke dalam dosa. Dosa adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dan dosa ini merupakan salah satu bentuk penghinaan kepada pribadi Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita sebagai anak-anak muda
yang merupakan generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa. Ketika kita memiliki kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan suatu perbuatan dosa, kesadaran inilah yang seharusnya membuat kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dengan jujur, dan memohon pengampunan dari Allah. Biarlah dengan hati yang hancur dan dengan penyesalan yang mendalam, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, terhadap Engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah aku yang berdosa ini. Kita harus mengingat bahwa dosa selalu membawa kecemasan, dosa selalu membawa kegelisahan dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mau mengakui dengan pengakuan yang jujur di hadapan Allah, itu akan membawa suatu kelegaan, itu akan membawa suatu kebebasan bagi kita. Dan ini merupakan langkah awal bagi kita untuk dipulihkan oleh Allah. Kita patut bersyukur bahwa Roh Kudus selalu ada dalam diri kita dan tidak akan pernah keluar dari hidup kita. Roh Kudus inilah yang akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang kurang tepat, Roh Kudus akan mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Peringatan maupun teguran atas dosa kita itu mungkin saja bisa melalui hati nurani kita, bisa melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami selama kita menjalani kehidupan ini, atau justru melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dan yang kita dengarkan. Kiranya kita boleh dimampukan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menjadi pemuda-pemudi yang memiliki rasa yang penuh tanggung jawab kepada setiap dosa yang ada. Kiranya kita boleh menjadi pemuda-pemudi yang terus memperbaharui diri kita, mampu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu ya Bapa, atas perkenan-Mu sehingga kami anak-anak muda-Mu boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami adalah manusia yang terbatas, kami adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan terus menuntun kami untuk mengerti akan firman kebenaran-Mu ini, agar kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Semoga kami bisa menjadi anak-anak muda-Mu yang mampu bertanggung jawab atas dosa dan pelanggaran yang sering kami perbuat. Tuntun kami Tuhan, untuk terus berjalan ke depan, melangkah ke depan, melakukan sesuatu yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk persekutuan pemuda Gereja Toraja Klasis Kutai Timur. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada setiap anak-anak-Mu di PPGT Klasis Kutai Timur untuk menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam mengangkat suatu pelayanan, mengangkat suatu pekerjaan dalam menjalani masa mudanya. Kiranya Engkau terus berperkara dalam kehidupan anak-anak muda-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Sempurnakanlah dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan mingguan kita pada saat ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Perjalanan kita masih jauh ke depan,
Maka dari itu kita sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja, mari lakukan sesuatu yang mampu memberikan suatu manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.